Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alicia Marsha Agustin dengan NRP 50172510005. Berikut merupakan KTM saya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tugas bagian 8, yaitu jelaskan klasifikasi batuan metamorf berdasarkan lokasi lingkungan tektonik, keterbentukannya, serta agen metamorfisme utamanya, panas, tekanan, atau fluida. Meliputi kontak metamorfism, regional metamorfism. Regional metamorfism dibagi lagi menjadi organic metamorfism, boreal metamorphism, lalu ada hydrothermal metamorphism, fault zone metamorphism, dan impact or shock metamorphism. Pengertian metamorfisme sendiri, metamorfisme adalah proses perubahan mineralogi, tekstur, dan struktur batuan akibat perubahan kondisi fisik dan kimia di dalam kerak bumi tanpa mengalami peleburan sempurna atau solid state recrystallization. Perubahan tersebut terjadi karena adanya tiga agen metamorfisme utama, yaitu panas atau heat, meningkatkan suhu sehingga mineral lama menjadi tidak stabil dan membentuk mineral baru. Yang kedua ada tekanan atau pressure, mengubah tekstur dan orientasi mineral akibat tekanan litostatik maupun tekanan diferensial. Yang ketiga ada fluida aktif secara kimia, atau chemically active fluids. Fluida sendiri mempercepat reaksi metamorfisme melalui perpindahan ion dan unsur kimia. Berdasarkan lingkungan tektonik tempat terbentuknya, metamorfisme dibedakan menjadi beberapa jenis berikut. Yang pertama ada kontak metamorfisme atau metamorfisme kontak. Pengertian sendiri, metamorfisme kontak adalah metamorfisme yang terjadi ketika batuan di sekeliling intrusi magma mengalami pemanasan akibat kontak langsung dengan tubuh magma. Zona metamorf yang mengelilingi intrusi tersebut disebut areal metamorfic. Lingkungan tektoniknya sendiri itu terjadi pada daerah yang mengalami aktivitas magmatis seperti busur gunung api, zona subduksi, daerah intrusi granit, dan agen pluton. Agen metamorfisme utama, uh, kontak metamorfism itu panas atau heat, tekanan relatif kecil sehingga perubahan batuan lebih banyak dipengaruhi oleh temperatur tinggi. Fluida hidrotermal fluida hidrotermal dari magma juga dapat membantu proses metamorfisme, tapi bukan agen utama karena agen utamanya panas. Karakteristiknya sendiri, kontak metamorfism temperaturnya tinggi, lebih dari 300 sampai 800 derajat Celcius. Tekanannya rendah, luas daerah metamorf relatif sempit, foliasi umumnya tidak berkembang, lalu mineral hasil rekristalisasi berukuran lebih besar. Contoh batuannya convels, marble atau dari batu gamping, quartzite dari batu pasir kuarsa. Regional, lalu yang kedua ada regional metamorphism. Metamorfisme regional merupakan metamorfisme yang terjadi pada wilayah yang sangat luas akibat proses tektonik skala besar, terutama pembentukan pegunungan. Jenis metamorfisme ini menghasilkan sebagian besar batuan metamorf yang ditemukan di kerak benua. Agen metamorfisme regional metamorfisme ini, yang pertama ada panas dan juga kedua ada tekanan. Keduanya itu bekerja secara bersamaan. Regional metamorfisme dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada orogenic metamorphism. Orogenic metamorphism merupakan metamorfisme regional yang berkaitan dengan proses pembentukan pegunungan atau orogenesis akibat tumbukan atau konvergensi lempeng tektonik. Lingkungan tektoniknya dapat di zona tumbukan benua, zona subduksi, dan pegunungan lipatan. Agen metamorfisme utama dari organic metamorphism itu panas dan tekanan. Tekanan diferensial sangat besar akibat gaya kompresi. Lalu temperaturnya meningkat karena
penguburan batuan dan aktivitas magmatis. Wilayahnya sendiri, ya, karakteristiknya sendiri, wilayah sendiri itu sangat luas. Foliasi berkembang sangat baik, mineral tersusun sejajar mengikuti arah tekanan. Contoh batuannya itu pertama ada slate, fillit, skis atau sakis atau dan ada juga gneiss. Urutan tersebut menunjukkan peningkatan derajat metamorfisme dari rendah hingga tinggi. Lalu regional metamorfisme. Yang pertama tadi kan ada organic metamorfisme. Yang kedua ini ada boreal metamorfisme. Boreal metamorfisme terjadi karena batuan sedimen terkubur sangat dalam oleh akumulasi sedimen yang terus bertambah. Lingkungan teknologi sendiri itu ada cekungan sedimen atau sedimentary basin, foreland basin, basin laut dalam. Agen metamorfisme utama dari boreal metamorfisme itu tekanan. Temperatur meningkat secara bertahap mengikuti gradien geotermal normal akibat kedalaman penguburan. Karakteristik dari boreal metamorfisme itu yang pertama ada tekanan lithostatik yang tinggi, temperaturnya sedang, tekanan diferensial kecil, dan variasi umumnya tidak berkembang. Contoh batuannya metabatu pasir, metabatu lempung, metakonglomerat derajat rendah. Lalu yang ketiga ada hydrothermal metamorphism atau metamorfisme hidrotermal. Metamorfisme hidrotermal terjadi akibat interaksi batuan dengan fluida panas kaya akan ion dan mineral. Fluida tersebut mengubah komposisi mineral melalui proses alterasi kimia. Lingkungan tektoniknya sendiri itu terjadi di punggung tengah samudra atau mid ocean ridge, sistem panas bumi, lalu sekitar intrusi magma dan zona vulkanik aktif. Agen metamorfisme utama dari hydrothermal metamorfisme ini yaitu fluida atau fluida hidrotermal. Temperatur tinggi membantu reaksi, tetapi agen dominannya adalah fluida aktif secara kimia. Karakteristiknya sendiri yaitu banyak terjadi alterasi mineral, komposisi kimia batuan dapat berubah atau metasomatisme. Lalu banyak menghasilkan mineral ekonomis. Contoh mineral hasil alterasi yaitu seperti chloride, serpentin, talc, epidote, dan actinolite. Contoh batuannya sendiri ada serpentinite, green skis, hasil alterasi basalat. Lalu yang terakhir ada fault zone metamorphism atau metamorfisme zona sesar. Pengertian sendiri, metamorfisme zona sesar terjadi akibat deformasi mekanik yang sangat kuat di sepanjang bidang sesar. Batuan mengalami penghancuran, penggerusan, dan rekristalisasi selama penggeseran sesar. Lingkungan tektonik dari fault zone metamorphism ini yaitu uh, pastinya ada di zona sesar aktif, transform fault, strike slip fault, dan zona geser atau shear zone. Agen metamorfisme utama dari fault zone metamorfism ini yaitu tekanan, terutama tekanan diferensial yang disertai gaya geser atau shear stress. Panas akibat gesekan juga dapat muncul, tapi pengaruhnya lebih kecil. Karakteristik dari fault zone metamorphism sendiri itu ada deformasi sangat intens, ukuran butir menjadi sangat halus, banyak terbentuk tekstur kataklastik. Contoh batuan sendiri ada di fault breccia, kata klasit, milonit, dan sudotasilit. Lalu yang terakhir kan. Yang terakhir ada impact or shock metamorphism atau metamorfisme tumbukan. Metamorfisme tumbukan terjadi akibat benturan meteorit berkecepatan sangat tinggi yang menghasilkan tekanan dan temperatur ekstrim dalam waktu yang singkat. Lingkungan tektoniknya sendiri itu tidak berkaitan dengan proses tektonik internal bumi, tetapi terjadi pada lokasi tumbukan meteorit atau impact crater. Agen metamorfisme utama dari impact
metamorfisme ini yaitu tekanan yang sangat tinggi atau shock pressure. Temperatur tinggi juga terbentuk sesaat akibat energi tumbukan. Karakteristiknya sendiri, tekanan mencapai puluhan hingga ratusan gigapascal, proses berlangsung dalam hitungan detik, dan menghasilkan mineral bertekanan tinggi. Contoh-contoh batuan dan mineralnya seperti shattercomb, sulfite, cosit, stishovite, kuarsa dengan shock lamellate. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.